Tanggal 15 Maret tahun 2024 menjadi hari yang bersejarah bagi seluruh penduduk dunia, terutama bagi umat Islam, karena pada hari itu Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk memerangi Islamofobia. Negara-negara Islam menyambut baik keputusan PBB tersebut, tapi meski pemerintah Indonesia mendukung, tetapi setelah itu tak ada tindak lanjutnya, sehingga gaungnya sama sekali tidak terdengar. Pemerintah seolah menganggap keputusan PBB itu bukan sesuatu yang penting dan perlu ditanggapi dengan semestinya. Maklum, sejak Joko Widodo alias Jokowi menjadi presiden pada tahun 2014, Islamofobia justru mendapat panggung, sehingga banyak insiden yang membuat umat Islam antipati terhadap Jokowi dan pendukungnya, dan kerukunan umat beragama yang terbangun sejak sebelum Jokowi menjadi presiden, runtuh, karena umat Islam menjadi umat yang ditindas di negaranya sendiri. Meski jumlah umat Islam di Indonesia menurut data Ditjen Dukcapil Kemendagri per semester 1 2024 mencapai 245,9 juta jiwa atau 87,08% dari total penduduk Indonesia yang sebanyak 282,47 juta jiwa. Bahkan, Menteri Agama yang ditunjuk Jokowi, yang notabene beragama Islam, membuat kebijakan-kebijakan dan pernyataan yang justru memojokkan Islam. Namun, tak semua umat Islam berdiam diri, salah satunya yang tergabung dalam Aspirasi Indonesia, dan didominasi kaum emak-emak. Aspirasi Indonesia menyambut keputusan PBB dengan gegap gempita dan bahkan tengah berjuang agar tanggal 15 Maret yang oleh PBB dijadikan sebagai Hari Internasional untuk memerangi Islamofobia, dijadikan sebagai hari libur nasional. Alhamdulillah, berharap Hari Anti-Islamofobia Dunia tanggal 15 Maret yang diketuk palu oleh PBB mengeluarkan resolusi nomor GA 14208 itu yang didukung juga oleh pemerintah Indonesia bisa menjadi libur nasional. Kenapa kita kepengen menjadi libur nasional, Mama? Di sini semua, coba kenapa? Ada yang bisa jawab nggak kenapa kepengen jadi libur nasional? Kira-kira, kenapa kita pengen jadi libur nasional? Karena tanggal 15 Maret itu yang ketuk palu seluruh negara-negara di dunia terdiri dari negara-negara non-muslim dan negara-negara muslim. Bayangkan negara-negara non-muslim mendukung orang-orang sedunia nih. Seluruh negara nggak boleh lagi fobia sama Islam, nggak boleh lagi takut sama Islam, nggak boleh lagi ada yang namanya radikal, nggak boleh ada lagi yang namanya teroris, nggak boleh lagi yang namanya mencap teroris seenaknya aja, nggak boleh lagi yang namanya Islam itu eksklusif, Islam itu buat perempuan nomor 2, Islam itu menjadikan kita tuh terbelakang, itu udah nggak boleh lagi ada. Dan mereka setuju. Ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa sebetulnya yang harus kita sambut. Apalagi yang mayoritas Islam. Yang non-muslim pun harus menyambutnya. Kenapa yang non-muslim harus menyambut? Karena non-muslim itu disadarkan oleh resolusi ini bahwa ternyata yang teroris itu bukan Islam. Kenapa dua tim bilang gitu? Karena terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Di New Zealand, Christchurch, orang lagi sholat Jumat, orang Muslim yang sholat Jumat, dibantai orang-orang Muslim. Siapa yang teroris ininya? 50 orang meninggal, 47 orang luka-luka berat. Disitulah semua kejadian itu menyadarkan negara-negara Muslim atau non-Muslim bahwa harus ada tindakan bagi mereka-mereka yang fobia terhadap Islam. Itu bukan kejadian itu aja sebetulnya, tapi itu salah satu pemicu kenapa PBB ikut ngetuk palu dan setuju. Perserikatan Bangsa-Bangsa, inget ini. Sebenarnya bukan satu, sebelumnya di India nggak boleh orang di tengah jalan pakai jilbab. Muslimnya aja Muslim disingkirkan. Bukan di India aja, di mana lagi coba kita bisa tahu. Banyak. Nah, itu yang paling terbaru. Yang paling terbaru. Tapi kejadian ini diketuk palu oleh PBB, menjadikan itu resolusi PBB, menjadikan negara-negara kafir ikut setuju untuk orang nggak boleh lagi fobia sama Islam. Negara-negara nggak boleh lagi fobia Islam karena diisu oleh kejadian yang di New Zealand itu. Itu yang terakhir. Akhir mereka mau dan mereka mengatakan dengan apa namanya tag yang luar biasa, dia bikin
the day to combat Islamophobia. Artinya ini adalah hari untuk memerangi. Combat itu luar biasa artinya. Ini adalah hari untuk memerangi orang-orang yang membenci Islam. Bayangkan, sampai di Indonesia ikut salah satu jadi negara pendukung untuk resolusi PBB keluar. Tapi rakyatnya yang harus Islam nggak tahu. Cicing baik kata Bang Egy mah. Diem aja. Kan Bang Egy begitu kalau ngomong. Diem aja, nggak ada nyambut, nggak ada mbak, nggak ada bu. Malah sibuk apa? Sibuk, ini mau ini nih, mau ada hari wisuda, mau ada hari anak. Kita kemarin bulan Juli disodorkan dengan hari-hari yang luar biasa. Mau ada hari Bank Indonesia. Hari Bank Indonesia tuh, ya Allah ya Robi. Hari Bank Indonesia kita mau dibikin, hari batik dibikin, Women's Day, hari anak, hari apa aja. Terus terakhir diajakin nih sama hari kebaya Bu Titi. Hari kebaya nasional. Bukannya nggak penting, bagus sekali buat kebudayaan kita. Tapi mana lebih baik? Buat mental, buat akhlak, buat persatuan sesama antar umat beragama, buat saling memahami antar umat beragama dibandingkan hari-hari itu. Tentu lebih bermanfaat hari anti Islamofobia. Oke, karena di hari itu masing-masing diminta kita saling menghargai. Dan jujur Mawati kasih tahu, ini Mawati terus bergerak karena selalu ingat Babe Ridwan Saidi almarhum yang mendorong untuk menjadikan ini libur nasional. Jangan berhenti Bunda Wati, jangan berhenti sampai dia meninggal, jangan berhenti Bunda Wati. Kita berdua ayo kita maju untuk jadiin tanggal 15 Maret itu libur nasional. Ridwan Saidi itu luar biasa orangnya. Dia membandingkan tanggal 15 Maret itu dengan pesta Betawi pada waktu itu cerita, waktu kita ngobrol-ngobrol. Jadi dia bilang mendingan kita ada hari anti Islamofobia. Biar orang-orang pada tahu bahwa sekarang ini kita lagi libur nasional hari anti Islam, yang orang Islam sadar bahwa ternyata kita punya ya, bangga kita punya ya bahwa orang-orang tuh nggak boleh lagi benci Islam. Orang non Muslim begitu juga. Jangan ngadekin lagi orang Islam, sekarang lagi hari anti Islamofobia nih, ada nih. Nah, kira-kira begitu. Oke. Terus progres selama ini kan kita berjalan sejak mulai 2002 ya Bun, 2022 ya Bun ya. Iya. Progres yang sudah Bunda aspirasi laksanakan, terus gerakan apa aja sih? Sudah sejauh mana gitu loh? Gerakan kita tuh banyak dan lumayan masif sebetulnya. Contohnya kita juga bikin Car Free Day, ngasih tahu mereka-mereka yang di jalan itu, hey teman-teman ada loh hari anti Islamofobia. Itu kita bikin tuh rame-rame kemarin, ya kan Ti, Amira, ya. Ini yang jadi halo hari anti Islamofobia nih pada di depan. Nah, sejauh ini respon masyarakat gimana Bun? Nah, respon masyarakat tuh kaget, dia bengong. Sampai polisi, jujur polisi aja kaget. Apaan tuh Bu? Hari anti Islamofobia? Serius? Mereka nanya. Terus kita bikin senam di Monas, polisi ngeliatin, akhirnya polisi ngasih kita senam, kita bergerak bebas lah ngomongin apa libur nasional tanggal 15 Maret hari anti Islamofobia, ya kan begitu kan? Ya akhirnya kita bikin itu polisi sampai ngeliatin. Ibu Ati kasih kayak semacam tulisan, tuh polisi baca deh, bapak-bapak polisi ini yang kita lagi kerjain. Oh, ibu ngerjain ini. Oh, ibu ngerjain ini. Nah, itu salah satunya contoh. Nah, kita bikin Car Free Day juga. Terus kita bikin juga yang namanya seminar audiensi dengan tokoh-tokoh. Kita bikin juga itu mengenalkan tanggal 15 Maret hari anti Islamofobia. Kita juga udah pergi ke ketua DPD ya, ke Mendagri, udah ke ke Departemen Agama, udah ke DPR, udah otomatis Andi ada, Andi DPR waktu itu ke DPR, udah juga sama Mardhani Alisera fraksi PKS. Kita juga udah ke DPRD MUI juga udah. MUI kita juga udah diterima sama sekjennya siapa tuh Tambunan. Amir Syah Tambunan kita terima, udah juga kita ke sana, udah kita kasih ke Muhammadiyah juga kita udah. KNU juga aku tahu udah. Yang paling lucu banget nih, kita pergi ke salah satu itu dua NU antar Muhammadiyah.
Sebelum saya kasih nanya doang. Mas Arief, kenapa sampai hafal tuh nama? Saking kita terperangah. Mas Arief, tahu nggak tanggal 15 Maret ada apa? Nggak tahu Bun, ada apa sih? Coba, kita nyebut astagfirullah enggak? Muhammadiyah sama NU. Artinya dalam hal ini Tidak. sosialisasinya kurang. Bukan sosialisasi, Andi. Kalau Ibu Ati melihat itu bukan sosialisasi. Sosialisasi dari pemerintah maksudnya atas kepuhutan. Nggak ada sama sekali. Iya, itu dia makanya. Sosialisasi pemerintah udah pasti nggak ada. Ah. Tapi dua ormas besar, ada NU, ada Muhammadiyah. Ormas besar loh ya. Masih juga nggak aware. Dan itu udah terjadi berbulan-bulan setelah tanggal 15 Maret. Bisa nggak tahu tahun 2023 kita datangin itu semua. Nggak mungkin dia tahu. Tapi buat dia dibuang ke sampah gitu. Jadi kalau kita tahu dia mungkin udah pasti. Mungkin gini Bun, mungkin tidak tertarik atau tidak menarik. jadi mungkin Ya, harus ada program terobosan. Mungkin kita bisa pindah ke Bu Jati gitu kan. Ya, silakan. Sebagai Iya. apa namanya, sebagai ketua KSA ya, Iya, ketua KSA. yang membawahi program-program UMKM dari aspirasi nih. Yap. Jadi kalau menurut Bunda Jati nih ya, KSA, saya jelasin dulu. KSA itu adalah Kedai Sehat Aspirasi, di mana ini merupakan sayap dari aspirasi sendiri. Aspirasi kan kita memang betul-betul di bidang politik ya, pergerakan kita. Tetapi sebetulnya nafasnya adalah KSA, ya, karena yang KSA ini mengkoordinir betul-betul anggota, boleh dibilang anggota ya, yang betul-betul aktif ya, bernyawa, bergerak sana ke sini. Sedangkan kalau aspirasi kan hanya grup ya, kita satu sama lain hanya dialognya di grup. Tapi yang bergerak, yang interaksi kemana-mana dalam kegiatan apapun itu sebetulnya KSA gitu. Memang Kedai Sehat Aspirasi itu dikhususkan untuk bidang UMKM. Tetapi itu kita punya misi, ya, bukan hanya sekedar UMKM biasa, ya, karena dasarnya dari aspirasi. KSA ini adalah sayap aspirasi, sehingga orang-orangnya sebelumnya orang-orang aspirasi, gitu kan? Orang-orang aspirasi, tapi pergerakannya di KSA. Jadi kalau yang turun ke jalan ini itu semua itu Aspirasi. karena memang orangnya ada di sini, gitu kan? Selain itu UMKM-nya itu memang kita galakan, otomatis kita galakan. Ada bermacam dagangan yang memang kita perjualbelikan di sini, ya, semacam palu gada gitu ya. Tetapi kalaupun kita dapat dana atau income dari UMKM ini sendiri, itu betul-betul untuk pergerakan aspirasi. Nah, ini agak menarik nih Bun, soalnya kemarin kalau nggak salah kita pernah ulang tahun ya, terakhir kemarin ya, aspirasi ya. Cuma Bunda Jati nih sebagai koordinator acara kan, ya kan, ada fashion show juga ya kan, sebetulnya. Bunda ya. Nah, maksud saya apa tidak bisa kita gerakkan itu dengan linknya Bunda Jati untuk merangkul para talent itu kan, atau entertain untuk mendukung programnya aspirasi tuh. Bisa dorong banget. anti Islamophobia gitu loh Bun, maksudnya. Justru itu sebetulnya kan Ya. Kita bisa ada beberapa program yang misalnya sebetulnya kita bisa tampilkan dan bisa kita kembangkan ya, supaya itu mendukung gerakan kita ini kan sekarang aspirasi sedang betul-betul menuntut pemerintah untuk mengetok palu, mengesahkan bahwa tanggal 15 Maret itu menjadi hari libur nasional. Dan memang itu ya kita sama-sama. Karena kalau nggak salah kan ada beberapa rumah mode tuh yang khusus menjual baju-baju muslim atau apa. Nah, itu kenapa nggak dirangkul gitu loh Bun? Maksudnya untuk menggaungkan anti Islamfobianya ini loh. Biar pemerintah tuh melihat. Gitu, tujuannya ke sana gitu. Iya. Mungkin Itu mau direncanakan tuh. Sebetulnya begini. Sebetulnya kemarin itu kan kita kan di masalah waktu aja,
persiapannya udah jelas, kita latihan sekian lama, ya nggak? Semuanya itu kan cuma masalah waktu ya. Jadi kita lebih mementingkan dialog politik yang beberapa tokoh harus hadir karena esensinya lebih dapat ya kalau tokoh bergabung dialog di podcast gitu kan, daripada kita tampil itu kan sebetulnya seperti hiburan aja, padahal kita juga punya misi dalam hiburan tersebut, sebetulnya begitu. Kalau untuk kedepannya masalah fashion show ini sangat bisa seperti yang Andi tanyakan tadi atau sampaikan tadi, kita udah punya rencana dari jauh-jauh hari. Mungkin dulu belum bergabung dengan kita pernah bikin fashion show dengan Danar Hadi. Ya, dan cukup besar itu ya, semua didatangi tokoh-tokoh dan kita itu gebrakan pertama tapi sukses luar biasa, betul kan berarti ya? Dan itu dihadiri oleh Ibu Min Uno, banyak beberapa tokoh dan sangat-sangat itu betul-betul seluruh grup perjuangan hampir semua hadir di situ ya. Jadi itu memang kita belum memulai lagi. Kita akan ada juga rencana ke sana karena memang kita pikir itu sangat-sangat perlu gitu untuk membantu bagaimana caranya pemerintah ini bisa tahu bahwa ada sebuah grup atau wanita Indonesia yang betul-betul peduli dengan masalah bangsa, walaupun ini identik dengan agama Islam gitu ya. Hari anti Islamophobia tanggal 15 Maret memang cuma aspirasi ya, kalau menurut saya yang berani dan mau terus menerus memperjuangkan ini ya. Jadi kita tentu akan mencari terobosan berbagai macam cara untuk bagaimana caranya pemerintah bisa melihat gitu. Oke. Saya juga mau bertanya nih sama praktisi muda media kita nih ya. Ada Mas Yuda di sebelah. Tanggapan Mas Yuda nih sebagai generasi penerus bangsa dan expert di bidang media. Tanggapan benar banget. Tanggapan dari Mas Yuda gimana terkait Islamophobia dan program-program medianya gimana? Silakan Mas Yuda. Penjelasan dari Bunda Wati dan Bunda Jati cukup komprehensif menurut saya kira. Jadi saya cukup menambah sedikit aja. Memang seperti yang tersirat dari Bunda Wati bilang tadi, para ormas-ormas besar ini bukannya tidak tahu. Saya sendiri pun baru belakangan tertarik karena gosokan beliau ini. Jadi kayaknya saya pun tahu 15 Maret itu 15 Maret itu hari anti Islamophobia itu saya juga tahu, sama kayak Muhammadiyah ini pasti juga tahu. Seperti yang Bunda Jati bilang itu faktor ketertarikan memang. Makanya ini jadi sangat menggelitik ini, ada apa dengan kualitas keislaman bangsa kita ini. Kok nggak tertarik gitu loh. Saya setuju banget, bukan tidak tahu, tidak tertarik. Giliran mama aspirasi ini yang sangat luar biasa. Gimana caranya bangsa kita tertarik dengan 15 Maret itu menjadi gaung hari anti Islamophobia yang dan sangat menggaung, dan memang harapan ini sekarang pada bertumpu pada mama. Mahasiswa juga, mohon maaf adik-adik mahasiswa juga militansinya sudah terlewati jauh oleh mak-mak. Makanya ini juga sentilan bagi kalian para mahasiswa. Tingkatkan militansi kalian dalam segala aspek. Ini ibu-ibu kalian itu sudah memberi contoh yang sangat luar biasa. Tapi peran media juga harusnya lebih fokus juga di jalan politik. Saya juga kan gimana itu Mas Yuda sebagai praktisi betul. Harusnya jaringannya harus didorong kan. Itu dia media mainstream terutama juga perlu ini sudah pasti. Baik. Sangat kurang mengangkat isu-isu substantif. Untung ada macam Bang Andi, Bang Maman yang menjadi penyeimbang dari melompoknya media mainstream ini. Amin. Sekian, terima kasih, cukup. Perlu Anda jelaskan mengenai misi dan visi dari Islamophobia ini kan udah jelas ya, tadi dari Bunda Wati sama tim juga sudah mengatakan bahwa di PBB juga sudah mengetok palu bahwa itu sudah mengetahui dan disetujui ya untuk ini. Nah, ini ada beberapa kendala ya di negara kita ini sendiri. Ya selama lagi masih satu kejanggalan ini Mulyono lah yang bikin sulit gitu. Mulyono, dengar ya Mulyono.
Tolonglah kita bersikap adil ya. Ente kan sebagai pemimpin bangsa nih gitu. Jokowi Widodo ya. Alias Mulyono, aneh nggak tahu siapa. Tolonglah istilahnya udah jangan lagi bermain-main apa-apa dengan kami ini yang umat Islam Mayoritas ya Bang ya. mayoritas sebagai mayoritas, walaupun juga mayoritas kita juga nggak sombong ya, ketimbang ente, karena kita Islam ini berjalan masih di garis-garis yang ada di dalam ajaran Al-Quran ya. Jadi janganlah takut dengan Islam. Islam tidak ada yang namanya teroris. Islam tidak ada yang namanya ekstrim terhadap sesama manusia gitu juga ya, melakukan kejahatan ya ada juga, cuma memang imannya aja ataupun orang tertentu mungkin juga disuruh sama ente juga kali ya. Nah ini kedua, kemudian Anies sepakat juga kalau kita untuk meneruskan cita-cita dan semangat dari Babe Ridwan Saidi ya, udah almarhum. Nah itu perlu, apalagi dia kan juga Betawi ya, maaf sorry juga bawa ras gitu. Karena aneh keturunan masih satu suku nih sama beliau gitu. Nah ini juga yang untuk kaum umat Islam lebih pedulilah ya, lebih banyak lagi kita membuka media, membaca informasi yang lebih akurat, dan dibawalah untuk masalah anti Islamophobia ini kepada anak-anak yang sekarang masih sekolah ya, diberitahukan. Dan ya kita ada kecolongan waktu itu, ada tuh waktu lagi pil capres tahun periode yang berapa tuh, yang tidak dilarang untuk kampanye di masjid. Itu sebenarnya bukan suatu masalah yang besar, cuma karena strategi dari si Mulyono ini yang membuat kita merinding. Nah itulah kita dibodohi di situ gitu ya. Nah itu kita harus sadar. Nah kemudian kami mendukung ya untuk apa yang dibawakan dari grup aspirasi Indonesia ini ya. Jadi untuk sampai saatnya nanti ke DPR ya Bunda ya. Ya mudah-mudahan ada peluang, kita minta doanya bersama ya, siapapun yang di sini umat Islam yang mendengarkan, minta kami didoakan supaya bisa lancar. Amin. Dan diketuk palu juga dengan segera gitu. Amin. Karena itu kita sebagai umat Islam harus mengingatkan kepada umat yang lainnya bahwa Islam tidak sekejam itu gitu ya, jangan disambung-sambungin sama kejadian-kejadian yang di luar sana gitu. Oke Mulyono, ingat ya. Baik. Ya, kemudian yang ini lagi kepada Bunda Wati kembali. Saya juga mau menanyakan nih, katanya dengar-dengar besok mau kita bergerak nih, ada acara apa nih besok? Ya kan? Minta klarifikasi nih sama Bunda Wati. Ya. Ini Ain, Kamti, Amira, Ria. Kira-kira mau ngapain? Ayo. Hari Selasa. Kira-kira mau ngapain? Mau hadir pertemuan ke gedung DPR, menemui Komisi 2. Mau ngapain? Iya, mengajukan mengenai Islamophobia tanggal 15 Maret. Oke. Minta dukungan. Ain mau ngapain? Kok minta dukungan? Islamophobia tanggal 15 Maret menjadi tribut nasional. Oke. Kamti gimana Kamti? Siap. Jadi jangan lupa kita berarti semangatnya semakin bertambah nih ya semenjak. Setelah ada kawan muda kita dari media, praktisi media, Mas Yuda dan Bang Bari. Jangan lupa slogan perubahan. Perubahan, jangan asal perubahan. Ingat ya.
Kita minta perubahan yang hakiki. Artinya apa tuh? Perubahan yang hakiki. Artinya perubahan yang sesungguhnya berubah. Bukan perubahan asal berubah doang. Jadi ntar pagi makan singkong, sore makan ini. Enggak gitu. Perubahan itu perubahan yang hakiki, perubahan yang benar-benar membuat kita menjadi berubah dari yang sebelumnya. Nah, jadi mana tahu ya, yang hari anti Islamofobia ini yang kita gaungkan untuk menjadi libur nasional tanggal 15 Maret bisa menjadi pendobrak perubahan yang kita selama ini mencari-cari melalui figur atau melalui seseorang, barangkali bisa dijadikan itu batu loncatan. Setuju nggak? Jangan juga kita nggak bisa pakai kesempatan-kesempatan yang ada. Kita minta sama pemerintah yang tinggal 1 bulan, barangkali dia bisa masih memenuhi mengetuk palu untuk libur nasional buat kita, masih bisa mungkin. Kalau nggak bisa, kita minta sama pemerintahan yang baru. Nah, kita dukung pemerintahan yang baru. Hidup pemerintahan yang baru, Pak Presiden yang baru. Kalau yang sekarang aspirasi Indonesia untuk minta libur nasional belum disetujui, belum dikabulkan, mohon Bapak Presiden yang baru untuk ikut memikirkan dan segera diputuskan bahwa itu menjadi libur nasional.